Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali di awal pekan ini, saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa hidup kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan kita, menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang akan menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Melalui firman Tuhan, kita akan terus dibangun, diteguhkan, dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini. Di awal pekan ini, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, atas perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas berkat Tuhan, bahkan juga pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dan renungan pagi ini saya ambilkan dari Amsal 21 ayat yang ke-31. Saya bacakan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Pada zaman dahulu, kalau orang mau berperang, ya, salah satu yang dibutuhkan sebagai kendaraannya adalah kuda. Ya, dulu belum ada kendaraan seperti sekarang ya. Jadi kuda diperlengkapi, dipersiapkan untuk peperangan. Jadi sebelum peperangan dimulai, orang akan mempersiapkan apa yang diperlukan. Ya, termasuk kuda. Ya, mungkin termasuk senjata yang lain juga. Nah, ini bicara apa? Dalam kehidupan kita tentu mengalami banyak yang namanya problem, pergumulan, ya. Peperangan demi peperangan, ya, tidak hanya jangan dibayangkan peperangan seperti zaman dulu ya. Artinya ketika kita berjuang melawan sesuatu, misalnya berperang melawan ketakutan, kekhawatiran, berperang melawan sakit dalam diri kita, mungkin sedang sakit ingin segera sembuh, berjuang untuk bangkit dari ekonomi yang mungkin sedang terpuruk, ya apapun itu. Ya, jadi setiap hidup orang itu mesti mengalami pergumulan. Nah, itulah yang harus kita menangkan. Ya, perlu persiapan. Ya, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Menuju peperangan semua dipersiapkan. Tapi jangan lupa, ini yang penting. Kemenangan itu hanya ada di tangan Tuhan. Jadi mau usaha seperti apapun, mau berjuang seperti apapun, dengan kekuatan seperti apapun, tanpa campur tangan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Ya, kadang-kadang kita merasa capek, lelah dengan segala pergumulan, permasalahan hidup kita. Karena kita seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya, mengandalkan orang lain. Ya, pada firman Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan ini sumber kemenangan. Karena itu ketika kita menghadapi tanda kutip peperangan dalam hidup kita, pergumulan permasalahan apapun, jangan pernah lupakan Tuhan. Dialah sumber kemenangan, dialah yang akan menolong, dialah yang akan membuka jalan, dialah juga yang menyertai kita. Bahkan dia akan memberikan kemenangan itu terjadi atas hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan, mari sertakan Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Pastikan bahwa engkau bersama dengan Tuhan, sang sumber kemenangan itu. Ya, Tuhan sumber kemenangan. Jadi mau usaha seperti apapun tanpa campur tangan Tuhan, berat, capek yang kita dapatkan. Tetapi ketika ada Tuhan bersama dengan kita, kemenangan demi kemenangan pasti akan terjadi. Bukan berarti terus kita
karena kemenangan ada di tangan Tuhan, sudahlah kita nggak usah ngapa-ngapain. Bukan begitu juga, ya. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Persiapkan segala sesuatu dengan minta tuntunan Tuhan, dengan minta petunjuk Tuhan, apa dan bagaimana dan kapan sesuatu harus dikerjakan. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita Allah yang hidup. Dia yang akan memberikan petunjuk, Dia yang akan menuntun kita, sehingga kemenangan itu benar-benar terjadi atas hidup kita. Apapun pergumulanmu hari ini, entah itu sakit penyakit, entah itu perekonomian, entah itu pekerjaan, bahkan anak muda mungkin pasangan hidup, mungkin ada juga masalah studi, mungkin masalah hubungan dengan orang lain, termasuk dengan orang tua, suami dengan istri, apapun itu. Ya, ingat, Tuhan sumber kemenangan. Jadi kalau kita mengalami pergumulan, ada Tuhan bersama dengan kita, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar, dan Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti akan memerdekakan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sertakan Tuhan selalu dalam hidupmu. Pastikan apapun yang kau kerjakan, apapun yang akan kau lakukan, engkau berdoa minta pimpinan Tuhan. Ya, jangan andalkan kekuatan sendiri. Ya, karena sesungguhnya bukan oleh gagah dan kuat kita. Kemenangan itu terjadi karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Ya, tugas kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Minta petunjuk dan tuntunan Tuhan. Tuhan, aku mesti bagaimana? Ketika kita taat, maka kemenangan sejati itu akan Tuhan berikan dan terjadilah itu dalam hidup kita. Sekali lagi ya, peperangan akan jadi sia-sia tanpa Tuhan bersama kita. Tetapi ketika ada Tuhan bersama dengan kita, maka ada kemenangan, ada keberhasilan. Bahkan seringkali Tuhan memberikan anugerah yang namanya keberuntungan. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar untuk kita selalu andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami percaya Engkaulah sumber kemenangan kami. Kemenangan itu sudah ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, bagian kami adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengikuti petunjuk dari Tuhan. Segala sesuatu yang harus kami persiapkan dan kerjakan, kami mau lakukan dalam tuntunan Tuhan. Dan kami percaya solusi, jalan keluar, kemenangan, keberhasilan itu pasti ada. Sebab semua ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami terus dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.